Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, William Alfariki dalam mapel Sosiologi. Next. Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai kelompok sosial di masyarakat, yaitu mata pelajaran Sosiologi kelas 11. Next. Oke, nah sebelum kita masuk pada materi, nah sebagai pendahuluan, ya mungkin dari kalian pernah menyaksikan animasi ya, animasi atau membaca kisah-kisah legenda seperti adanya Tarzan ataupun Jungle Book. Nah, dari kedua animasi ini kita bisa mengetahui bahwa hakikatnya manusia itu adalah makhluk individu, namun juga pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui pada awal cerita, awal kisah, itu kan kedua tokoh utama, ada Tarzan dan juga Mowgli, itu kan mereka hidup dengan ras yang berbeda, ya, di mana mereka dari kecil itu diasuh oleh hewan ya. Tarzan bersama dengan kelompok gorilanya, sedangkan Mowgli dengan para hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, jadi pada akhir cerita itu kan di mana kedua tokoh tadi kan akan berkumpul dengan kelompoknya. Seperti Tarzan juga akan kembali dengan manusia lainnya, ya meskipun dalam cerita nanti juga akan kembali pada kelompok aslinya, kelompok sebelumnya. Nah, jadi dari kisah tadi itu bisa kita ketahui dan ingin menjelaskan bahwa manusia itu memiliki naluri untuk membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih dari itu, manusia dinyatakan sebagai makhluk sosial yang hidup secara berkelompok. Next. Oke, pada mata pelajaran sosiologi pada bab kelompok sosial di masyarakat ini ada beberapa materi-materi yang akan kalian pelajari. Nah, yang pertama adalah dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Kemudian ada berbagai bentuk serta jenis kelompok kepentingan di masyarakat, kemudian karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Kemudian ada pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat serta dinamika kelompok sosial. Nah, ini adalah 5 subbab dari bab kelompok sosial di masyarakat, di mana nanti akan kalian pelajari. Oke. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi setelah kita mempelajari bab ini, ada beberapa hal yang diharapkan. Seperti kalian bisa mendeskripsikan pengertian dari kelompok sosial. Jadi, mengetahui apa itu kelompok sosial. Kemudian mengidentifikasi mengenai tipe-tipe kelompok sosial. Kemudian mendeskripsikan dimensi hubungan antar kelompok, mendeskripsikan dinamika kelompok sosial di Indonesia, kemudian memahami dan menghargai berbagai kelompok sosial di sekitar, kemudian berdalam nilai agama yang dianut dan menghormati agama lain, serta mensyukuri keberadaan dan keberagaman kelompok sosial di masyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi untuk kata kunci bisa kalian lihat tadi ya, itu banyak sekali. Oke. Nah, seperti pada kisah tadi ya, adanya kisah Tarzan dan Jungle Book, nah, di mana kelompok sosial ini itu merupakan gejala yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kegiatan manusia itu berlangsung di dalamnya. Nah, jadi kan dari kelompok sosial tadi itu kan akan melihat berbagai kegiatan-kegiatan yang dialami oleh manusia, di mana manusia sejak lahir sampai sekarang, dari kalian kecil sampai kalian tumbuh di SMA ini, itu kan kalian senantiasa tergabung menjadi berbagai anggota kelompok. Nah, contoh saja ketika kalian kecil, kalian sekolah di pendidikan anak usia dini. Ya, berarti kan kalian tergabung dalam kelompok sosial PAUD. Kemudian naik pada tingkat selanjutnya, ada yang di SD negeri maupun madrasah Islamiyah ya.
kayak madrasah. Iya. Nah, itu kalian juga menjadi kelompok tadi, berbeda lagi. Kemudian kalian naik ke tingkat selanjutnya, pada SMP atau MTS atau dan lain sebagainya, itu kalian juga menjadi kelompok yang berbeda. Nah, di lain itu juga ada kelompok lain, mungkin ada kelompok bermain, kemudian ada kelompok-kelompok lain sebagainya. Nah, itu jadi kan dalam kehidupan sehari itu kalian tidak akan lepas dari berbagai kelompok sosial. Nah, kemudian ketika manusia dilahirkan itu mempunyai dua hasrat pokok atau keinginan. Yang pertama adalah keinginan untuk menjadi manusia dan sekelilingnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi suatu suasana dengan alam. Nah, jadi untuk menjadi satu dan manusia itu bisa kalian peroleh melalui adanya kelompok sosial, di mana nantinya kalian akan saling berinteraksi serta saling berkomunikasi. Nah, sedangkan menjadi satu dengan suasana alam bisa kalian peroleh dengan cara adaptasi. Nah, contoh saja kan ketika kalian hidup di lingkungan yang baru. Nah, contoh saja kan kalian tadinya SMA, kemudian naik pada kuliah nanti. Otomatis kan ada lingkungan baru, maka ketika kalian ingin beradaptasi dengan lingkungan, maka ketika kalian ingin menjadi satu dengan lingkungan, maka harus melalui proses adaptasi. Nah, dengan hidup bersama nanti, keperluan manusia dapat dilengkapi dan disempurnakan. Nah, jadi hidup bersama itu kan hakikat dari kelompok sosial. Nah, di mana tujuan dari dibentuknya kelompok sosial itu adalah untuk mempermudah kalian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, next. Nah, kemudian ada tokoh dari pencetus kelompok sosial ini. Yang pertama adalah Paul Horton dan Chester Hunt, di mana mereka menjelaskan bahwa kelompok sosial itu merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan anggotanya dan saling berinteraksi. Nah, jadi kan sudah sewajarnya ketika seorang itu membentuk suatu kelompok, maka harus memiliki anggota serta saling berinteraksi dengan anggota lainnya. Nah, selain pengertian dari Paul Horton dan Hunt tadi, ada beberapa pandangan mengenai kelompok sosial menurut para ahli. Nah, yang pertama itu ada Roland Warren, di mana Warren ini menjelaskan bahwa kelompok sosial itu adalah segala hal yang meliputi sejumlah manusia yang berinteraksi dan memiliki pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota secara keseluruhan. Nah, kemudian juga ada Mayor Pollack, di mana menjelaskan kelompok sosial itu adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Kemudian ada Robert King Merton, di mana menjelaskan kelompok sosial sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola. Nah, ada Suryono Sukanto, yaitu kesatuan manusia yang hidup bersama secara timbal balik dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dan yang kelima ada Horton, kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan anggota dan saling berinteraksi. Nah, ini adalah beberapa definisi mengenai kelompok sosial dari para ahli. Nah, jadi dari beberapa definisi para ahli tadi kan dapat kita garis bawahi, atau ada beberapa kata kunci yang dapat kita peroleh. Yang pertama adalah sekumpulan manusia atau individu dan kesamaan ciri. Nah, kata kunci kedua adalah interaksi. Kemudian kata kunci ketiga ada tumbuh kebersamaan. Nah, jadi dari definisi para ahli tadi dan juga kata kunci yang dapat kita peroleh tadi, itu dapat kita simpulkan bahwa kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi, sehingga tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki antar anggota.
Nah, itu adalah pengertian dari kelompok sosial. Nah, dari penjelasan mengenai pengertian kelompok sosial ini semoga kalian bisa memahami. Next. Nah, setelah tadi kita belajar mengenai pengertian dari kelompok sosial, maka kita lanjut pada syarat dan ciri dari kelompok sosial itu sendiri. Nah, sebelum masuk pada syarat dan ciri, ini ada beberapa kriteria suatu kelompok sosial, suatu perkumpulan dinamakan sebagai kelompok atau bukan menurut Robert King Merton. Nah, yang kriteria pertama yaitu adalah memiliki pola interaksi. Nah, jadi kan sudah seperti keharusannya ketika suatu perkumpulan dinamakan sebagai kelompok sosial itu harus ada pola interaksi antar anggotanya. Nah, kemudian yang kedua adalah pihak yang berinteraksi itu mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Nah, jadi kan bukan hanya sekedar perkumpulan biasa, tapi individu yang ada dalam kelompok tadi itu mengidentifikasikan dirinya itu sebagai anggota kelompok itu, perkumpulan itu. Nah, kemudian ada pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Nah, selain kita mendefinisikan diri kita sebagai anggota kelompok, hal lain juga harus harus dipahami oleh orang lain juga bahwa kamu adalah bagian dari kelompok itu. Nah, jadi kalian sadar kalian bagian dari kelompok, anggota lain juga sadar menganggap kalian adalah bagian dari kelompok. Nah, itulah 3 kriteria suatu perkumpulan dinamakan sebagai kelompok sosial menurut Robert King Merton. Oke, kemudian kita lanjut pada syarat dan ciri kelompok sosial. Itu ada kesalahan penulisannya. Jadi ini hanyalah syarat kelompok saja. Jadi untuk menulis jangan kalian baca, anggap saja itu tidak ada. Oke, syarat kelompok. Nah, jadi ada 5 ya. 5 syarat suatu kelompok sosial. Nah, yang pertama adalah adanya kesadaran sebagai bagian dari anggota yang bersangkutan. Nah, jadi ketika kalian tergabung dalam suatu kelompok sosial, maka kalian juga harus sadar bahwa kalian adalah bagian dari kelompok tersebut. Nah, sebagai contoh, kalian di sini sebagai siswa SMA IT Ihsanul Fikri. Nah, karena kalian itu tergabung dalam kelompok tersebut, berarti kalian itu harus sadar bahwa kalian itu adalah bagian dari SMA Ihsanul Fikri. Nah, kemudian ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut. Nah, jadi timbal balik itu bisa berupa adanya pola interaksi yang terjalin antara kalian dengan anggota yang lainnya. Nah, berarti kan ada take and give. Itu adalah pola timbal balik dalam suatu kelompok. Nah, kemudian ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Nah, jadi kan syarat suatu kelompok itu adalah faktor pengikatnya. Ya, contohnya saja kan seperti kalian ya di sini masih contohnya seperti yang tadi bahwa kalian adalah siswa SMA IT Ihsanul Fikri. Nah, jadi kan karena kalian tergabung dalam kelompok pendidikan, nah kan ada faktor pengikatnya. Nah, faktor pengikat itu adalah kesadaran kalian dalam mencari ilmu. Nah, itu ilmu kan bisa banyak ya, bisa ilmu yang berupa pengetahuan seperti ini maupun ilmu keagamaan. Itu adalah salah satu faktor pengikatnya. Nah, kemudian ada syarat yang keempat, yaitu memiliki struktur, kaidah, serta pola perilaku yang sama. Nah, jadi struktur, berarti kan ya seperti adanya struktur organisasi yang jelas dalam suatu kelompok ya, seperti adanya ketua, kemudian ada anggota. Nah, contoh saja kelompok sosial yang paling kecil di masyarakat adalah keluarga. Di dalam keluarga itu pasti ada ayah sebagai kepala keluarga. Nah, kemudian ada ibu, anak, dan lain sebagainya adalah sebagai anggota keluarga. Ini adalah struktur. Kemudian ada kaidah serta pola perilaku yang sama. Nah, jadi kan baik tingkah laku itu pasti
akan identik dengan anggota satu dengan anggota lainnya. Nah, syarat yang kelima ada bersistem dan berproses. Nah, jadi ini adalah sistem itu yang meliputi adanya aturan-aturan. Nah, jadi kan dalam kelompok sosial pasti ada suatu aturan, di mana aturan itu akan mengikat anggotanya, di mana aturan tadi itu kan sebagai pedoman dalam berperilaku. Kemudian berproses, di mana kelompok yang muncul tadi itu kan tidak muncul begitu saja, tapi juga ada tahapan-tahapan. Nah, contoh saja kan ketika ada seorang ingin membentuk suatu keluarga, nah kan ada prosesnya, nggak langsung muncul ada ayah, ibu, anak, enggak, itu ada prosesnya. Ya, seperti diawali adanya interaksi, ya kan. Kemudian dari interaksi tadi adanya kesadaran untuk menjalin hubungan bersama. Ya, berarti kan ada laki-laki dan perempuan kemudian menikah. Nah, setelah menikah mempunyai seorang anak. Nah, itu kan di mana itu menjadi suatu kelompok sel, menjadi keluarga, dan itu adalah berproses, tidak muncul begitu saja. Oke, next. Nah, setelah tadi mempelajari tentang syarat, sekarang adalah ciri dari kelompok sosial. Nah, di mana ada 5 ciri ya kelompok sosial menurut Suryono Sukanto. Nah, yang pertama adalah kesatuan nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia lainnya. Nah, jadi kelompok tersebut itu benar-benar nyata, benar-benar ada, di mana memiliki pembeda atau identitas yang berbeda antara kelompok satu maupun dengan kelompok lainnya. Nah, kemudian memiliki struktur sosial dan pembagian tugas antar anggota. Nah, jadi kan struktur serta pembagian tugas itu setiap anggota itu ya ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, contoh saja dari keluarga tadi, ada ayah sebagai kepala keluarga, di mana itu memiliki tugas sebagai pencari nafkah. Kemudian ada ibu, itu kan bertugas untuk mengurus rumah tangga. Nah, dan anak ya apalah, terserah kalian mau bermain atau apa, ya atau bisa juga berbakti kepada orang tua, itu kan tugasnya masing-masing. Nah, kemudian ada saling berinteraksi dan saling berkomunikasi. Nah, jadi setiap anggota massa itu saling berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, entah itu komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Yang penting kan ada pola komunikasi yang terjalin dalam kelompok sosial tadi. Nah, kemudian adanya kepentingan bersama serta norma-norma yang tegas sebagai pedoman tingkah laku. Nah, jadi ini adalah berkaitan dengan aturan. Ya, jadi dari kelompok sosial tadi pasti akan membentuk suatu aturan, norma-norma, nilai, di mana itu kan menjadi pedoman atau tingkah laku bagi anggotanya. Nah, jadi agar anggota tadi itu kan bisa berperilaku sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Nah, kemudian setiap anggota memiliki motif yang sama atau tujuan. Nah, jadi kan tujuan utama dibentuknya dari kelompok sosial itu adalah untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi kan dari saling memenuhi kebutuhan hidup itu kan menjadi motif yang sama kenapa kelompok sosial itu dapat terbentuk. Nah, ini adalah kelima ciri dari kelompok sosial menurut Suryono Sukanto. Oke, kemudian ada dasar pembentukan kelompok sosial. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, jelaskan tadi, di mana kelompok sosial itu kan terbentuk karena adanya keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup secara bersama-sama, di mana manusia itu hakikatnya sebagai makhluk sosial, itu kan pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, jadi dari dasar pembentukan kelompok sosial ini kan dapat kita ketahui yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, karena ketika manusia hidup secara individu ya, itu kan ya mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup, tapi ya akan lebih sulit ketika manusia itu tidak bersama kelompok. Nah, contoh saja kan manusia membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dululah waktu masa-masa food and gathering, ya itu kan dalam memenuhi kebutuhan hidup kan mereka kan akan bersama-sama dalam mencari kebutuhan hidup.
Nah, itu makanya manusia itu akan membutuhkan kelompok atau membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, itu adalah dasar dari pembentukan kelompok sosial. Nah, kemudian setelah dasar pembentukan, kita lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kelompok sosial. Nah, jadi ada beberapa faktor ya, di mana kelompok sosial itu dapat terbentuk. Nah, yang pertama ada faktor kepentingan yang sama atau common interest. Nah, jadi pada common interest ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Ya, karena kepentingan yang sama, mereka saling membentuk suatu perkumpulan atau suatu kelompok sosial. Nah, contoh dari common interest atau kepentingan yang sama adalah seperti adanya organisasi kesenian, di mana mereka membentuk kelompok itu berdasarkan kesukaannya terhadap seni. Nah, kemudian ada kelompok profesi. Ya, kan profesi ada banyak ya, ada nelayan, ada pedagang, ada guru, dokter dan lain sebagainya. Nah, contoh saja dari guru itu kan para guru tadi kan membentuk suatu kelompok sosial yang dinamakan sebagai Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, itu kan mereka membentuk karena adanya kepentingan yang sama. Nah, faktor yang kedua adalah darah dan keturunan yang sama, ya, atau common ancestry. Ya, itu adalah darah atau keturunan yang sama, di mana menurut faktor ini kelompok sosial itu membentuk perkumpulan orang-orang membentuk suatu kelompok itu karena adanya kesamaan keturunan atau kesamaan darah. Nah, seperti yang ada di Batak ya, itu kan menggunakan marga. Ya, itu kan marga itu bentuk dari kelompok sosial berdasarkan darah atau keturunan. Oke, next. Nah, faktor yang ketiga adalah daerah yang sama atau common district. Nah, jadi daerah yang sama atau teritorial itu dapat memberi keuntungan bagi berfungsinya sebuah organisasi meningkat kedekatan secara fisik. Nah, ini kan biasanya ya bagi orang-orang pendatang ya. Ya, biasanya kan orang-orang pendatang atau orang dari luar daerah kemudian masuk pada daerah lain atau daerah asing, itu kan mereka juga pasti akan membentuk suatu kelompok, di mana kelompok tadi itu terbentuk berdasarkan daerah yang sama. Nah, contoh saja kan kalian di IF itu kan berasal dari berbagai daerah. Nah, itu mungkin kalau kalian tidak membentuk suatu kelompok berdasarkan daerah, mungkin kalian juga akan lebih sulit beradaptasi ya. Nah, jadi kan dengan adanya kelompok sosial berdasarkan daerah yang sama ini kan membantu orang beradaptasi serta memenuhi kebutuhan hidup di daerah yang asing. Nah, seperti di sini kan ada siswa yang berasal dari Jawa itu sendiri, kemudian dari Kalimantan, kemudian dari Papua, ada dari Sumatera dan lain sebagainya. Nah, itu kan masing-masing daerah tadi kan pasti membentuk kelompok sosial berdasarkan daerah. Ya kan, kalau di sini kan dikenal sebagai konsulat. Ya, itu. Jadi konsulat itu contoh dari daerah faktor pembentukan kelompok sosial berdasarkan daerah yang sama atau common district. Nah, contoh lain ya, pada saat saya masih kuliah dulu, ya pada saat saya masih kuliah itu di UNES, ya kan mungkin saya akan sulit beradaptasi, tapi karena saya bergabung pada kelompok ya, perserikatan dari daerah saya, maka saya akan lebih mudah beradaptasi. Nah, itu. Oke. Nah, selain dari ketiga tadi ada faktor geografis. Nah, jadi faktor geografis atau didasarkan pada faktor lingkungan alam. Ya kan, di mana faktor lingkungan alam yang berbeda itu bisa menyebabkan terjadi kontak serta komunikasi sosial yang sama antar anggota di masyarakat. Nah, jadi kan
ketika orang berasal dari geografis yang berbeda, maka pola interaksi juga akan berbeda. Nah, pada umumnya kontak sosial yang terjadi pada faktor geografis ini itu dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam bidang ekonomi. Nah, contoh saja kan kelompok nelayan itu otomatis kan akan terbentuk di daerah pantai. Nggak ada kan nelayan itu di pegunungan. Kemudian ada kelompok petani ya di daerah pegunungan. Nah, itu adalah kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan faktor geografis. Nah, kemudian ada faktor agama. Ya, jadi agama itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan, di mana setiap masyarakat itu kan memiliki di Indonesia sendiri ya itu kan ada berbagai banyak sekali agama. Ya kan, di mana agama itu juga masing-masing dari agama itu juga pasti memiliki kelompok sosialnya masing-masing. Nah, itu. Nah, jadi kan tujuan dari adanya kelompok sosial berdasarkan agama ini kan terbentuk supaya tidak terjadi singgungan atau gesekan di masyarakat. Nah, kemudian ada faktor ideologi kenegaraan. Nah, jadi ini umumnya pada partai politik, ya kan, di mana mereka itu membentuk suatu kelompok berdasarkan ideologi untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasinya terhadap suatu ideologi kenegaraan. Nah, ini adalah faktor-faktor ya yang menyebabkan terbentuknya suatu kelompok sosial. Nah, dari penjelasan tadi itu kan semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nah, jadi untuk mempermudah dalam pemahaman ini, nah ini ada sedikit tugas ya. Nah, jadi nanti kalian di rumah nanti kalian mencari kelompok-kelompok sosial yang ada. Ya, berarti ya kelompok sosial di lingkungan sekitar kalian. Nah, kemudian nanti kalian identifikasikan berdasarkan ciri-ciri yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi kan ada 6 ciri ya yang saya sampaikan tadi. Nanti kalian identifikasi. Nah, sebagai contoh, ini kan ada kelompok Gore. Nah, kelompok Gore itu memiliki struktur dan pembagian tugas. Nah, kalau ada kan maka dicentang. Nah, kemudian memiliki anggota dan saling berkomunikasi. Nah, kemudian centang. Nah, kalau kemudian memiliki kepentingan bersama, kalau tidak ada berarti di strip. Nah, jadi kan dari analisa ini nanti kan kalian bisa mengetahui bahwa itu termasuk pada kelompok sosial atau bukan. Nah, jadi nanti kalian cari ya setidaknya ada 5 kelompok sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian, kemudian identifikasi berdasarkan adalah ciri-ciri yang ada ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari materi kelompok sosial ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Kita sambung minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.